supporter timnas bikin Cina ketakutan. Guntur merah putih menggetarkan Asia. Jakarta, Senayan, stadion penuh. Langit malam dihiasi gemuruh. Ribuan supporter Indonesia berbaris rapi seperti pasukan perang, mengibarkan merah putih dengan dada membusung, mata menyala. Di balik wajah mereka tersimpan satu pesan yang tidak tertulis, tapi terasa kuat, kami tidak takut. Kalian yang seharusnya takut. Tanggal itu, dunia sepak bola Asia mencatat sejarah lain. Bukan karena skor semata, tetapi karena atmosfer yang diciptakan oleh pendukung timnas Indonesia yang menggelegar bak badai. Lawannya adalah tim kuat dari Asia Timur, Cina. Sebuah nama besar dalam kancah sepak bola Asia. Namun pada malam itu, di tanah Indonesia, di bawah dentuman drum dan kor ribuan suara, mereka bukan raksasa. Mereka hanyalah tamu yang disambut oleh tekanan mental luar biasa, oleh sesuatu yang tidak mereka antisipasi, teror stadion. Dari pagi ke malam, lautan supporter. Sejak matahari belum naik sempurna, jalan menuju Stadion Gelora Bung Karno telah disesaki supporter. Mereka datang dari berbagai penjuru Nusantara, ada yang menumpang bus dari Lampung, konvo motor dari Bandung, bahkan rombongan dari Papua dan NTT. Ribuan wajah-wajah penuh harapan. Tidak ada yang datang untuk kalah. Tidak ada yang datang untuk diam. Mereka datang untuk satu hal, mendukung timnas Garuda dengan seluruh jiwa raga. Lagu-lagu kebangsaan menggema dari setiap sudut stadion. Indonesia Raya bukan hanya dinyanyikan di awal laga, tapi terus menggema dalam bentuk yel-yel, orasi, bahkan tangis. Ada semangat kemerdekaan yang meledak, bukan sekadar dukungan sepak bola. Gerakan 1000 drum. Menjelang kick-off, tribun utara mulai bergetar. Sekumpulan supporter yang dikenal sebagai Gerakan 1000 Drum memukul genderang perang dengan irama yang ritmis namun mengintimidasi. Terdengar seperti guntur yang semakin mendekat. Irama itu menjalar, memancing tribun timur dan barat untuk ikut bersuara. Dentuman itu tidak hanya menyentuh telinga, tapi menghantam jantung. Suasana ini membuat pemain lawan terlihat gelisah. Beberapa terlihat melirik ke tribun, mata mereka berbicara lebih keras dari ekspresi mereka. Apa ini? Pemain cadangan Cina yang sedang melakukan pemanasan bahkan terlihat menghentikan gerakan mereka, bingung harus fokus kemana. Teriakan, Garuda di dadaku, yang dilantunkan oleh puluhan ribu supporter menjadi mantra yang menggetarkan stadion, memukul kepercayaan diri lawan seperti ombak tak henti. Koreografi raksasa, pesan tanpa kata. Pada menit ke-17, seluruh stadion menunjukkan sesuatu yang benar-benar tak terlupakan. Koreografi raksasa bertuliskan, jangan pernah takut. Huruf-huruf besar itu melintang dari ujung ke ujung tribun timur. Sementara itu, dari tribun barat, muncul bendera merah putih raksasa sepanjang 100 meter, diiringi nyanyian, Tanah Airku, yang dinyanyikan dengan penuh haru. Cina, yang terbiasa bermain di stadion besar, tidak terbiasa dengan emosi seperti ini. Mereka biasa dilihat sebagai musuh tangguh, tapi malam itu mereka adalah tim yang tercerai-berai fokusnya. Mereka terhantam bukan oleh strategi, tetapi oleh semangat yang tak bisa didefinisikan dalam angka statistik. Garuda terbang tinggi, tekanan menjadi kekuatan. Tak lama setelah peluit babak pertama, tekanan dari supporter menjadi energi bagi para pemain timnas. Mereka seperti bermain dengan 12 pemain. Setiap umpan, setiap tackle, setiap tendangan disambut sorak-sorai membahana. Lawan mulai ragu-ragu, salah passing, kehilangan ritme. Pemain Cina yang biasanya tenang, mulai melakukan kesalahan mendasar. Kapten mereka bahkan terlihat berteriak frustrasi ke rekan setimnya. Kamera TV bahkan sempat menangkap momen ketika pelatih kepala Cina menutup telinga saat gelombang sorakan, Indonesia. Indonesia, menggema dan memantul dari dinding stadion, menjadi gaung yang tak kunjung reda. Momen yang membeku, ketakutan itu nyata. Puncaknya adalah ketika pada menit ke-65, Indonesia mencetak gol lewat tendangan keras yang menembus jantung pertahanan Cina. Stadion meledak. Kembang api mewarnai langit malam, suar merah dinyalakan. Asap tipis menyelimuti lapangan, menciptakan atmosfer seperti adegan dalam film perang. Pemain Cina berkumpul di tengah lapangan, terdiam. Mereka tak hanya tertinggal skor. Mereka kalah mental. Ketakutan itu tak bisa lagi disembunyikan. Bukan hanya karena lawan bermain bagus, tapi karena mereka menghadapi satu kekuatan yang tidak terukur, kekuatan rakyat Indonesia yang bersatu dalam suara dan semangat. Media internasional turut menyorot. Beberapa media internasional menyorot atmosfer ini sebagai salah satu yang paling menakutkan dalam sejarah laga Asia. Hell in Jakarta, tulis salah satu media olahraga Tiongkok.
Media dari Korea dan Jepang bahkan memuji semangat nasionalisme Indonesia, menyebut bahwa inilah definisi 12TH Men yang sesungguhnya. Para pengamat menyatakan bahwa kekuatan supporter Indonesia adalah aset tak ternilai. Lebih dari sekadar menyemangati, mereka mengubah jalannya pertandingan. Mereka membuat lawan kehilangan arah bahkan sebelum pertandingan dimulai. Bukan hanya sepak bola. Apa yang terjadi malam itu bukan hanya tentang sepak bola. Itu adalah bentuk cinta, kebanggaan, dan semangat sebuah bangsa. Supporter Indonesia menunjukkan bahwa mereka bukan penonton pasif. Mereka adalah bagian dari perjuangan, dari darah dan keringat yang mengalir di lapangan. Ketika wasit meniup peluit akhir dan Indonesia keluar sebagai pemenang, stadion tidak hanya merayakan kemenangan tim. Mereka merayakan kemenangan semangat, bahwa suara rakyat bisa menggetarkan dunia. Bahwa negara besar seperti Cina pun bisa merasa kecil saat berhadapan dengan kekuatan mental dan emosional dari puluhan ribu suara yang bersatu. Kesimpulan, Garuda tak pernah sendiri. Cina mungkin datang dengan reputasi, tapi Indonesia datang dengan hati. Dan dalam dunia sepak bola, terutama di Asia Tenggara, hati bisa mengalahkan segalanya. Malam itu di Jakarta, Garuda tidak hanya terbang tinggi, ia mengaum. Dan aumannya membuat tim sebesar Cina pun ketakutan. Dan satu hal yang pasti, jika kamu datang ke Indonesia untuk bermain bola, bersiaplah menghadapi bukan hanya 11 pemain di lapangan, tapi juga satu bangsa yang bernyanyi dari tribun, mengguncang dunia dengan semangat merah putih yang tidak pernah padam. Aksi supporter timnas bikin Cina ketakutan, guntur merah putih menggetarkan Asia. Jakarta, Senayan, stadion penuh. Langit malam dihiasi gemuruh. Ribuan supporter Indonesia berbaris rapi seperti pasukan perang, mengibarkan merah putih dengan dada membusung, mata menyala. Di balik wajah mereka tersimpan satu pesan yang tidak tertulis, tapi terasa kuat, kami tidak takut. Kalian yang seharusnya takut. Tanggal itu, dunia